Halo sahabat Kanisius, jumpa lagi di halaman inspirasi. Hari ini kita akan ketemu dengan orang yang luar biasa, orang yang spesial, dan kita akan bicara tentang sosok ibu. Nah, kira-kira siapa orang yang spesial ini? Mau tahu? Yuk, kita ikuti. Gunwun. Selamat pagi, Romo. Mas Danang, selamat pagi. Apa kabar, Romo? Sehat? Romo, boleh saya minta waktu sebentar, Romo mau tanya-tanya? Boleh? Boleh, Ya. silakan masuk. Baik, di dalam, Mas Romo. Danang, ayo. Ya. Yuk. Pagi, Romo Dio. Mas Danang, selamat pagi. Apa kabar, Romo? Baik, sehat. Sehat, Romo. Ibu sehat, Romo? Gimana kabarnya? Ya, ibu saya nanti tanggal 22 Desember genap 4 tahun dipanggil Tuhan, bertepatan dengan Hari Ibu. Iya, 22 Desember ibu saya dipanggil Tuhan di Rumah Sakit Panti Rini, Yogyakarta. Ya, maaf, Romo tidak tahu. Romo Dio, saya mesti bertanya-tanya, Romo. Ini kan karena menyambut Hari Ibu ya. Saya pengen tanya, bagi Romo Dio, sosok ibu itu seperti apa, Romo? Ya, begini, Mas Danang. Saya sadar dan saya lebih akrab untuk memanggil Simbok gitu ya. Simbok. Simbok adalah pribadi yang tidak sempurna. Simbok saya bukan orang yang sempurna. Ketidaksempurnaan ini nampak dari apa? Misalnya dari segi pendidikan. Simbok saya bukan seorang perempuan yang berpendidikan. Sekolah pun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi satu hal, ngerti duit gitu ya. Itu penting. Ya. Namun di dalam ketidaksempurnaan simbok saya mewariskan begitu banyak ya. Sifat-sifat yang sungguh bisa saya timba. Dalam ketidaksempurnaan simbok saya adalah pribadi yang tulus, pribadi yang sederhana, pribadi yang ikhlas, pribadi yang sungguh-sungguh murah hati. Ini yang saya terima sebagai sebuah warisan dari simbok saya. Baik, Romo. Kalau diingat-ingat lagi, Romo, Romo itu kan 8 bersaudara, 7 ya, Romo ya? 7 bersaudara. Bagaimana, Romo, perjuangan ibu waktu itu merawat putra-putranya? Ya, Romo merasa ibu itu adil nggak memperlakukan putra-putranya semuanya, Romo? 7 orang ini. Iya, tentu merawat 7 anak itu sebuah tantangan bagi orang tua kami, bagi bapak dan simbok kami. Kalau lalu melihat dari sosok simbok saya, bagi saya simbok saya sungguh luar biasa dalam mendampingi mendidik anak-anaknya yang jumlahnya 7 itu. Gaji bapak itu sebetulnya habis ya. Bapak saya bekerja di Novisiat Girisonta sebagai seorang juru masak di sana. Gajinya selalu habis untuk membayar sekolah kakak saya yang pada waktu itu di seminari Stella Maris Bogor. Tetapi simbok saya yang sederhana ini adalah simbok yang kreatif bagi saya. Bagaimana dalam situasi keterbatasan soal uang, simbok saya sangat-sangat kreatif, saya mengartikan seperti itu. Karena simbok saya akan selalu di tengah-tengah perjalanan tengah bulan itu ya, gaji sudah habis, sementara makan juga mengalami keterbatasan. Simbok saya akan selalu memanfaatkan lahan, ladang dan sawah untuk ditanami singkong, ditanami kacang, ditanami jagung. Dan setiap kali kami mengalami istilahnya itu kelaparan ya, 7 anak itu kan semoga pada waktu itu, simbok saya tidak pernah kehabisan akal.
simbok saya selalu akan mencari singkong, jagung untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami, anak-anaknya, supaya kami tidak rewel. Dan saya sangat kagum dengan simbok saya, ya. Beliau adalah pribadi yang kerja keras, ya. Selalu saja kalau tanaman pada musim padi, simbok saya pasti akan ikut yang namanya derep di tempat tetangga, lalu akan mendapat bagian ya dari derep itu, dan itu selalu akan ditekuni selama musim panen tiba. Simbok saya pribadi yang tidak pernah menyerah ya, selalu saja ada akal bagaimana supaya ketujuh anaknya ini selalu kenyang. Kami ketika kecil makan itu selalu sudah dibagi. Yang sangat menarik bagi saya, simbok saya kalau makan pasti yang terakhir. Setelah anak-anaknya makan semua, lalu baru simbok saya makan. Saya termasuk anak yang mungkin paling nakal gitu ya. Semego seringkali kalau pas malam simbok sedang makan, sementara kami sudah selesai makan, tetapi saya masih dalam kondisi yang lapar karena kurang itu ya. Saya selalu akan depel-depel simbok saya. Depel-depel simbok saya. Dan simbok saya sungguh-sungguh tahu persis bahwa saya sebetulnya belum kenyang. Apa yang dibuat oleh simbok saya? Simbok saya selalu akan makan 4-5 suapan untuk simbok. Lalu akhirnya mengatakan pada saya, "Ndri, entekno. Aku wis wareg." Saya yakin simbok saya itu berbohong. Saya yakin simbok saya belum kenyang. Tetapi pengorbanan simbok saya untuk saya secara pribadi, nasi yang semestinya untuk mengenyangkan simbok itu diberikan kepada saya. Dan ini tidak hanya sekali dua kali, berulang-ulang ya, ketika di rumah ada amben begitu di pawon ya, di dapur, saya akan selalu duduk lalu depel-depel simbok saya. Simbok saya tahu persis bahwa saya masih lapar. Dan akhirnya nasi itu setelah dimakan simbok, di dahar simbok 4-5 suap akhirnya diberikan pada saya untuk menghabiskan dan mengatakan, "Aku wis wareg, saya sudah kenyang." Saya yakin simbok saya pada waktu itu belum kenyang, tetapi demi anaknya simbok saya memberikan makanan itu untuk saya pada waktu itu. Jadi ini bagi saya sangat-sangat mengesan ya. Pengalaman hidup seperti itu. 7 bersaudara itu semuanya sama ya Romo? Maksudnya kalau lapar ya nempel-nempel gitu. Kebetulan yang nempel-nempel itu hanya saya. Saya yang nempel-nempel simbok saya. Yang lain tidak. Yang lain mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau saya dekat banget ya sama simbok itu ya. Romo ragil ya? Saya kakak ragil. Oh, kakak ragil. Saya nomor 6. Nomor 6. Yang jadi Romo hanya Romo Dio kan? Atau? Yang jadi Romo ada 3, kami ada 3 ya. Yang sulung, lalu yang nomor 7 dan saya nomor 6. Jadi yang sulung nomor 6 dan nomor 7. Oke, nah ini Romo, ini menarik. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh simboknya Romo? Sehingga ada 3 orang yang putranya yang menjadi Romo. Ini bagaimana dulu mendidik iman anak-anaknya dulu Romo? Begini, pendidikan itu sangat-sangat natural, sangat-sangat natural. Bapak dan simbok saya tidak akan pernah memperhatikan kami belajar atau tidak belajar, tidak pernah itu. Kami belajar itu ya secara natural, tetapi satu hal yang bagi saya menarik ditanamkan oleh bapak dan simbok saya, bahwa setiap malam selalu saja ada waktu untuk doa malam bersama. Selalu. Bapak pulang dari kerja, dari novisiat, ya, kami sudah kumpul, lalu akan ada doa malam di situ. Dan yang paling menarik apa? Dalam doa malam itu, kalau tidak bapak dari simbok, selalu menyampaikan permohonan pakai bahasa Jawa. Mugi anak-anak kawula wonten ingkang Gusti timbali dados imam, bruder, lan suster. Ini yang doa yang selalu disampaikan setiap malam. Kami mendengar
kami mendengar. Dan ternyata doa itu yang selalu diulang-ulang oleh orang tua itu terinternalisasi di dalam diri kami anak-anaknya. Dalam diri kami anak-anaknya, dan memang lalu ya kami mencoba setiap kali mendengar ada pendaftaran seminari, rasanya hati ini berkobar-kobar gitu ya. Berkobar-kobar pengen mendaftar. Jadi tidak disuruh, tidak ya? Tidak ada yang disuruh, tidak. Tidak, hanya itu permohonan yang disampaikan oleh Bapak dan Simbok, dan kami tahu itu juga menjadi sebuah kerinduan, dan saya yakin apa yang dimohon oleh Bapak dan Simbok saya itu didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena juga ada satu suster. Oh, ada satu suster, ya. 3 romo ya? Iya, oh, itu. Luar biasa Romo ya. Romo, satu lagi pertanyaan. Oh, 2 lagi Romo. Tadi Romo menyampaikan ibu itu sosok yang banyak baiknya ya, banyak baiknya. Menurut Romo, nilai apa sih yang Romo paling ingat dari ibu, yang mungkin Romo sekarang mengambil itu untuk nilai yang diterapkan oleh Romo dalam kehidupan Romo? Value maksudnya. Iya, value ya. Sebetulnya sangat-sangat banyak. Kalau saya ngomong soal Simbok saya akan menjawab kerja keras, keikhlasan, ketulusan, dan kesederhanaan. Saya menemukan ini dalam diri Simbok saya. Berkaitan dengan kerja keras, seperti saya katakan di awal tadi ya, tidak akan pernah putus asa ketika anak-anaknya lapar. Ketulusan dan keikhlasan. Ada sebuah pengalaman yang bagi saya sangat-sangat menarik, bahwa Simbok saya sudah menjadi Romo, setiap pagi itu selalu ke ladang. Kami punya ladang yang lumayan luas, hampir 1 hektar ya, di Girisonta sana. Simbok saya selalu membersihkan rumput-rumput liar. Dan kalau pulang dari ladang, Simbok saya selalu gendong kayu bakar. Kayu bakar digendong, dikumpulkan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kayu bakar itu sangat-sangat banyak. Tertumpuk di dekat pawon gitu ya, dekat. Nah, tetangga belakang rumah itu sedang mantu. Ya, mantu. Karena mereka tidak punya pawon yang cukup luas, lalu akhirnya menggunakan pawon kami. Nah, ketika menggunakan pawon juga termasuk di dalamnya itu menggunakan kayu yang dikumpulkan Simbok saya. Pada waktu itu saya pulang untuk tengok Simbok, dan saya menanyakan, Mbok, dapurnya atau pawonnya dipakai untuk masak ya? Iya. Lalu pakai kayu itu, lalu diregani piro? Diregani piro? Saya mengatakan, wah iya, kaya ngono kok diregani. Orang saya diregani, loh Simbok kan kesel. Saya ngomong menjadi seorang Romo loh ya, itu seperti ekonomis banget itu ya. Tapi Simbok saya mengatakan sangat-sangat simpel, dan itu menampar saya. Simbok saya mengatakan, aku iso golek maneh. Saya kaget itu. Wih, Simbok sampai mempunyai prinsip macam itu ya. Entek ora apa-apa, mengko aku iso golek meneh saben dina diklumpuk. Bagi saya ini pembelajaran bagi saya sebetulnya. Sebagai seorang Romo loh saya. Sebagai seorang Romo tetapi melihat keikhlasan dan ketulusan Simbok yang setiap sore atau siang pulang dari ladang mengumpulkan kayu, dan itu digunakan oleh tetangga dengan cuma-cuma. Tidak pernah ada imbalan apapun, dan Simbok mengatakan, ben dinggo aku iso nglumpukke maneh, iso golek maneh. Saya, wah, ini loh nilai-nilai yang boleh saya terima dari Simbok saya berkaitan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kesederhanaan jelas tampak dari yang dipakai oleh Simbok. Boleh saya ambil foto ya? Boleh dong. Ya. Nah, saya punya fotonya Simbok saya. Ini Simbok saya dengan senyumnya yang khas, pribadi yang sangat-sangat sederhana ya, dari pakaiannya. Simbok saya itu memakai lipstik ketika dipanggil Tuhan. Selama hidupnya tidak pernah lipstikan, karena lipstik yang dipakai itu dari nginang yang selalu dikonsumsi setiap pagi, siang, dan sore itu ya. Ini Simbok saya, kesederhanaannya. Saya belajar dari Simbok saya ini.
Baik, Itu. Romo, Ya. ini sekalian mumpung Romo pegang fotonya Ha-ha. Simbok. Seandainya Simbok ada yang ada di sini, kira-kira Romo mau menyampaikan apa ke Simbok, Romo? Ini mengharu biru hati saya. Saya akan menyampaikan Simbok matur nuwun. Simbok telah membesarkan kami, mendidik kami, memberikan contoh yang teladan dan sangat-sangat konkret. Simbok telah mewariskan ya nilai-nilai yang bagi saya tidak saya temukan di bangku kuliah, tidak saya temukan di bangku sekolah, tetapi dalam sekolah kehidupan, dalam keluarga dari Simbok saya. Itu. Baik, Romo. Terima kasih. Satu lagi, Romo. Dengan hubungan Romo dengan Simbok, tapi sekaligus juga Romo sebagai seorang gembala. Romo ada pesan apa untuk para ibu zaman sekarang ini Ya. yang mendampingi anak-anaknya? Ya, begini. Tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Ya, saya Hari Simbok itu ya. Seorang ibu yang sungguh-sungguh menginspirasi bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang memberikan teladan yang konkret kepada anak-anaknya, lebih-lebih dalam situasi sekarang ini yang semuanya pengen hidup serba instan. Anak-anak diajak untuk berlatih hidup berproses. Ya, anak-anak diajak untuk apa? Hidup sederhana. Jangan pernah memanjakan anak dengan cara-cara yang keliru. Saya merasa dimanjakan oleh Simbok saya, tapi dengan cara Simbok saya. Ketika saya lendetan minta makan, dan itu diberikan pada saya. Tetapi kemanjaan itu mendidik saya untuk menjadi orang-orang yang sama dengan Simbok saya. Pribadi yang murah hati, pribadi yang sederhana, pribadi yang tulus, pribadi yang siap untuk kerja keras penuh dengan kejujuran. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Mas Danang. Selamat Ya, siang, Romo. selamat siang. Sahabat Kanisius, itu tadi sosok ibu di mata Romo Dio. Menarik dan inspiratif kan? Ya, tapi memang gaya kita sebagai orang tua, khususnya Anda sebagai ibu, bisa sangat berbeda-beda. Hanya satu hal yang menjadi inspirasi kita hari ini, bahwa gaya asuh kita, pola asuh ibu kepada anaknya ini sangat berpengaruh kepada perkembangan hidup si anak sendiri. Kanisius menyediakan banyak buku, banyak bacaan yang bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya untuk atau dalam mendidik putra dan putri Bapak Ibu semua. Selamat membaca, salam inspiratif, dan selamat Hari Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, PT Kanisius itu telah menerbitkan buku yang bagi saya sangat-sangat inspiratif. Yang pertama adalah Bapakku, sharing anak dalam menyelami dunia sang Bapak, yang dikarang oleh sahabat saya, Romo Agustinus Setio Darmono SY. Sangat-sangat bagus, inspiratif sekali. Kalau ini lalu dipakai untuk hadiah dalam pesta perkawinan putra-putrinya, sangat-sangat membantu. Dan yang kedua adalah buku yang juga dikarang oleh teman saya, Romo yang sama, Romo Agustinus Setio Darmono, Ibuku. Ini pun juga menjadi buku yang bagi saya inspiratif untuk para ibu dalam mendidik dan mendampingi putra-putrinya, sehingga putra-putrinya sungguh-sungguh mendapatkan kepenuhan jiwa dalam hidupnya, ditresnani, digatekke. Ini adalah kebutuhan jiwa. Ya, semoga buku ini ya menjadi milik Bapak Ibu semua, ada di PT Kanisius, di showroom Kanisius buku ini berada, dan juga di tempat di mana showroom Kanisius itu buka. Silakan membaca. Terima kasih.